Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, minggu lalu sudah melaksanakan ulangan harian yang pertama. Gimana teman-teman, bisa tidak? Nah, semoga teman-teman mendapat nilai yang maksimal dari usaha yang teman-teman sudah mengerjakan ulangan harian dengan baik. Nah, hari ini adalah hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020. Kembali lagi dengan Miss Fani dalam pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan belajar tematik. Kembali ke tema berapa? Ya, tema 2. Subtema 2. Nah, teman-teman, sebelum mulai pembelajarannya, alangkah baiknya saya basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam pembelajaran hari ini teman-teman selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS. Nah, teman-teman, sudah disiapkan belum buku dan alat tulisnya? Jika belum, teman-teman boleh siapkan dulu buku tematiknya, tema 2 dan alat tulisnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bahasa Indonesia nih. Sebelumnya, sebutkan dulu tujuan pembelajarannya. Jadi, setelah pembelajaran hari ini selesai, teman-teman dapat mengetahui kalimat efektif dan ciri-ciri kalimat efektif. Nah, kemudian setelah itu teman-teman juga dapat mengetahui apa itu kalimat SPOK. Nah, untuk muatan pelajaran IPS-nya, teman-teman dapat mengetahui upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga di akhir pembelajaran tujuan tersebut dapat tercapai. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia terlebih dahulu. Oke? Nah, kita akan belajar yang pertama kalimat efektif. Ciri kalimat efektif, kemudian kalimat SPOK, dan peta pikiran. Nah, teman-teman pernah mendengar tidak istilah kalimat SPOK? Apa ya kalimat SPOK? Teman-teman pernah mendengar? Nah, kalau teman-teman belum pernah mendengar, Miss akan bahas apa itu kalimat SPOK. Kalimat SPOK adalah rangkaian kata yang mengandung S-nya itu adalah subjek. Nah, kemudian P-nya itu adalah predikat. O-nya itu adalah objek dan K-nya adalah keterangan. Coba teman-teman ulang tadi S-nya itu apa? Ya, benar, subjek. P-nya predikat. O-nya ya objek dan K-nya adalah keterangan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu nih. Apa itu subjek, apa itu predikat, apa itu objek, dan apa itu keterangan. Teman-teman simak ya. Nah, yang pertama kita bahas subjek. Subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Nah, subjek biasanya berupa kata benda seperti nama orang, binatang, tumbuhan, dan juga benda. Nah, itu adalah subjek. Kemudian, predikat. Predikat adalah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Nah, objeknya adalah sesuatu yang dikenal dengan tindakan oleh subjeknya. Nah, kemudian ada keterangan. Nah, dalam keterangan ini ada beberapa tuh keterangan tempat, keterangan cara, keterangan tujuan, keterangan alat, keterangan waktu, dan keterangan penyerta lainnya. Nah, keterangan tersebut menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa dinyatakan dalam kalimat tersebut. Nah, keterangan ini tidak dibatasi terkait tata letaknya. Keterangan dapat diletakkan di awal atau di akhir kalimat.
Nah, untuk lebih jelasnya, Miss sudah menampilkan nih contoh dari kalimat SPOK, yaitu kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, contoh yang pertama, ibu membeli sayuran di pasar. Nah, subjeknya adalah apa? Tadi subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan atau kegiatan atau aktivitas tertentu. Nah, pelakunya siapa? Yaitu ibu. Nah, kemudian membeli. Membeli itu sebagai predikat. Kenapa sebagai predikat? Karena tadi predikat adalah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek itu. Nah, jadi yang sedang dilakukan oleh ibu adalah membeli. Kemudian sayuran. Sayuran yaitu sebagai objek. Sebagai objek, kenapa sebagai objek? Ada yang tahu? Karena objek itu tadi sendiri apa? Sesuatu yang dikenal tindakan oleh subjek. Jadi, objek yang sedang ibu beli adalah apa? Sayur. Kemudian keterangannya yaitu di pasar. Di pasar termasuk keterangan apa? Keterangan tempat. Nah, contoh yang kedua yaitu para petani sedang memanen padi di sawah-sawah mereka. Nah, subjeknya yaitu para petani. Sedang memanen sebagai predikat. Apa yang sedang dipanen? Padi. Nah, padi itu berarti objeknya. Nah, kemudian di sawah-sawah mereka itu sebagai keterangan tempat. Nah, itu adalah contoh kalimat SPOK. Nah, sekarang kita akan bahas ke kalimat efektif. Teman-teman pernah dengar istilah kalimat efektif? Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicaraan penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Jadi, kenapa tadi kita belajar SPOK terlebih dahulu? Karena di dalam kalimat efektif harus mempunyai unsur SPOK-nya. Jadi teman-teman sudah paham apa itu unsur SPOK. Nah, kemudian bagaimana Miss ciri-ciri kalimat efektif? Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok. Nah, minimal dalam kalimat efektif mempunyai subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Nah, yang keempat, menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, tidak menggunakan pemborosan kata. Jadi ada berapa ciri-cirinya? Ada 5. Nah, bagaimana Miss contoh dari kalimat efektif? Nah, sekarang kita lihat nih ada beberapa contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, yang pertama, ayam adalah hewan berkaki 2. Nah, contoh yang pertama adalah contoh dari kalimat efektif karena mempunyai subjek dan juga predikat atau keterangan atau juga objek. Nah, contoh yang kedua, Alesa belajar untuk ujian. Itu juga contoh dari kalimat efektif karena terdapat unsur subjek, predikat, dan keterangan. Kemudian ada contoh kalimat yang tidak efektifnya. Alesa belajar demi untuk ujian. Nah, kenapa tidak efektif? Karena terdapat pemborosan kata. Ada demi, untuk. Padahal maknanya sama. Nah, yang ketiga adalah contoh dari upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa. Nah, itu adalah kalimat efektifnya. Kalimat yang tidak efektifnya, upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa-siswa.
terjadi pemborosan kata. Sudah semua siswa-siswa. Nah, itu tidak efektif. Nah, yang terakhir ada contoh, seluruh siswa SMP N1 Bekasi diliburkan. Nah, itu kalimat efektifnya karena terdapat unsur SPOK-nya, kemudian menggunakan pilihan kata yang tepat, juga sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalimat tidak efektifnya, baik siswa kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9, SMP N1 Bekasi dilimpurkan. Itu juga pemborosan kata, karena sama saja maknanya dengan seluruh siswa. Tidak perlu dijabarkan siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, itu adalah kalimat tidak efektif. Nah, jadi teman-teman sudah paham mengenai kalimat efektif? Kalimat efektif tadi apa cirinya? Memiliki unsur penting atau pokok. Nah, minimal memiliki unsur subjek dan predikat. Kemudian, tadi apa lagi? Struktur yang bahasa yang digunakannya tepat. Tidak menggunakan pemborosan kata. Nah, kemudian kita akan membahas peta pikiran. Sebenarnya peta pikiran ini sudah teman-teman pelajari di subtema yang pertama, peta pikiran. Nah, jadi di subtema kedua ini nanti ada latihan untuk peta pikiran pada teks bacaan. Nah, sekarang kita bahas tema 2, subtema 2 dengan muatan pelajarannya IPS. Nah, kali ini kita akan belajar tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana cara upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Apa saja upayanya yang harus dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh para pejuang? Nah, sebelumnya teman-teman buka buku paketnya halaman 44. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian, teman-teman. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kenapa ya? Nah, sekarang kita sama-sama baca nih teks pada halaman 44. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman bisa baca di situ ya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai tahun 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Bagaimana ya teman-teman? Nah, jadi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia itu melakukan berbagai macam perlawanan, salah satunya dengan pertempuran atau perjuangan dengan senjata. Yang kedua yaitu ada jalur diplomasi seperti perjanjian dan perundingan. Nah, sekarang kita bahas dulu nih untuk yang perjuangan dengan senjata atau pertempuran. Teman-teman boleh dibuka buku paketnya halaman 45. Nah, di situ ada pertempuran Surabaya. Teman-teman pernah dengar kan istilah Hari Pahlawan yang selalu kita peringati setiap bulan November? Tanggal berapa ya? Ya, tanggal 10 November. Nah, dalam pertempuran Surabaya ini ada peristiwa 10 November yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, teman-teman boleh baca sendiri ya di halaman 45 tentang pertempuran Surabaya. Nah, jika sudah dibaca pertempuran Surabaya, teman-teman juga boleh dibuka buku paketnya, yaitu untuk pertempuran Ambarawa. Halaman berapa pertempuran Ambarawa? Ada yang tahu tidak?
Ya, halaman 65. Teman-teman boleh dibaca juga pertempuran Ambarawa. Nah, setelah itu jika sudah, teman-teman kembali baca bukunya halaman 96 tentang Bandung Lautan Api. Nah, pertempuran-pertempuran itu merupakan salah satu bentuk dari perlawanan bangsa Indonesia terhadap pasukan Belanda. Nah, sebenarnya masih banyak pertempuran-pertempuran lain di berbagai daerah. Nah, tapi di buku ini hanya ada 3 pertempuran. Nah, jika sudah, tadi Miss sudah bilang sama teman-teman, selain dengan perjuangan dengan senjata, bangsa Indonesia juga melakukan perlawanan dengan melalui jalur diplomasi. Nah, jalur diplomasi itu sendiri memiliki tujuan selain untuk menghindari banyaknya korban yang berjatuhan, seperti kalau pada saat pertempuran itu pasti memakan banyak korban. Nah, jalur diplomasi ini juga bertujuan supaya kedaulatan bangsa Indonesia mendapat pengakuan internasional, mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Nah, itu adalah jalur diplomasi. Nah, apa Miss? Bentuknya seperti apa? Nah, yang pertama ada Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 15 November 1946 sampai dengan 25 Maret 1947. Nah, perjanjian ini merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Nah, perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Nah, dalam perjanjian Linggarjati ini menghasilkan 4 perundingan. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto. Nah, de facto itu adalah apa? Pengakuan yang diberikan oleh suatu negara yang telah memenuhi unsur-unsur negara. Nah, jadi negara itu memiliki pemimpin, memiliki rakyat, dan memiliki wilayah. Nah, wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Nah, yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Jadi, namanya RIS. Nah, yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Nah, perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman bisa dibaca halaman 75 tentang perjanjian Linggarjati. Nah, yang kedua ada perjanjian Renville. Nah, teman-teman setelah membaca perjanjian Linggarjati pada halaman 75, teman-teman buka halaman 76. Di situ yang kedua ada perjanjian Renville. Teman-teman baca sendiri ya. Kemudian ada perjanjian Romroyan halaman 77. Dan yang terakhir konferensi meja bundar. Nah, jika sudah dibaca teman-teman, sekarang teman-teman latihan untuk mengerjakan halaman 45 dan halaman 66 sampai dengan 68. Nah, jika teman-teman mengalami kesulitan dalam menjawab tugasnya, teman-teman boleh WhatsApp ke Miss Fani, tanyakan. Nah, dan juga apabila penjelasan dari Miss kurang dimengerti, teman-teman boleh nanya juga ke Miss ya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini bersama-sama. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, kita sudah belajar tentang kalimat SPOK. Kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Setelah itu kita sudah belajar tentang pintar. Kita sudah belajar tentang kalimat efektif dan juga ciri-ciri kalimat efektif. Nah, yang terakhir kita sudah belajar apa tadi? Tentang upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita say hamdalah.
Alhamdulillahirobbil alamin. Miss ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dalam menyimak video pembelajaran hari ini. Miss ucapkan juga mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan atau perkataan yang Miss sampaikan. Sekian dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok di pembelajaran tematik lagi ya.